Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita bersyukur kalau diberi tubuh yang sehat oleh Tuhan. Pada saat ini kita mau sama-sama ya memuji Tuhan dengan pujian lihat betapa besar kasih Allah. Kasih Allah sangat besar ya kepada kita ya. Kita naikkan pujian ini dengan semangat. Anak-anak, pada saat ini kita mau mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Roh Kudus yang manis. Menuruti firman
sebelumnya kita masuk di dalam doa dulu ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, selamat pagi. Kami mengucap syukur padamu kalau pagi hari ini kembali kami bisa bangkit dengan tubuh yang sehat. Pada saat ini Bapa, kami mau mendengarkan sebahagian firman Tuhan. Pakailah lause kami yang akan menyampaikan, dan kami semua yang mendengarkan, Tuhan tolong kami. Ampuni segala dosa-dosa kami, layakkanlah kami semua untuk datang kepada Engkau ya Bapa. Baik kami yang mendengarkannya maupun kami yang menyampaikan, Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pada saat ini kita akan mendengarkan sebahagian firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah Petrus melayani di Lida dan di Yope. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-9 ayat 32 hingga 43. Anak-anak silakan untuk membacanya di rumah ya. Nah, pada saat ini anak-anak lause mau tanya, siapakah nama murid Tuhan Yesus yang pernah menyangkal Tuhan? Sampai 3 kali. Siapa? Ya, benar ya, Petrus ya. Nah, hari ini kita mau cerita tentang Bapak Petrus. Bagaimana Bapak ini pernah menyangkal Tuhan, tapi hari ini dia menggebu-gebu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan tentang kerajaan Tuhan. Pada hari ini dia begitu semangat karena dia sudah menerima kuasa dari Tuhan ketika hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan dan setiap orang percaya mempunyai kuasa untuk berdoakan orang lain dan menginjili orang lain. Nah, pada saat itu Bapak Petrus ini sedang berjalan-jalan. Nah, dia berjalan-jalan dan dia juga berkunjung ke rumah-rumah jemaat. Nah, pada saat itu dia sampai ke sebuah kota yang bernama Lida. Nah, di kota itu ada seseorang yang bernama Eneas. Nah, orang ini menderita sakit lumpuh. Nah, lumpuhnya itu bukan setahun 2 tahun, tapi sudah 8 tahun. Bayangkan ya anak-anak, bagaimana hidupnya Bapak ini, bagaimana sengsaranya dia. Dia harus berbaring tidur di tempat tidur karena anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan dengan baik. Dia tidak bisa berjalan kemana-mana, dia tidak bisa mengambil makanan untuk sendiri, semua harus dilayani. Aduh, sangat tersiksa ya kalau kita memiliki kehidupan seperti ini. Bayangin ya anak-anak, 1 hari aja kita suruh ditidur di tempat tidur karena kita sakit. Kita aja udah merasa tidak nyaman. Kita nggak bebas ya tidur begitu ya. Bagaimana Bapak ini? Beliau tentu sangat menderita. Nah, ketika itu Petrus datang ke rumah Bapak ini ya. Nah, ketika itu Petrus berkata, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangkitlah, bereskanlah tempat tidurmu. Oh, ketika mendengar itu, secara refleks, Bapak ini bisa bangkit dari tempat tidurnya dan dia bisa bergerak. Wow, dia begitu senang. Oh, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Ternyata hanya dengan mengatakan demikian, Bapak ini sembuh karena punya kuasa. Karena Petrus punya kuasa dari Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan Bapak ini. Orang-orang yang di situ semua berbalik percaya kepada Tuhan Yesus. Nah,
ketika itu Bapak Petrus juga meneruskan perjalanannya ke sebuah kota yang tidak jauh dari Lida. Nah, dia juga tiba di satu tempat yang bernama Yope. Nah, di Yope ini ada seorang ibu yang baik hati. Nah, ibu ini bernama Tabita dan bahasa Yunaninya dipanggil Dorcas. Nah, ibu ini sangat baik hati selama hidupnya. Dia sering membantu janda-janda, memberi sedekah, dan bahkan dia pintar sekali menjahit baju. Nah, baju-baju dari para janda itu dijahit oleh ibu ini. Wah, ibu-ibu semua memiliki baju yang bagus-bagus. Nah, ini semua adalah berkat daripada Ibu Tabita ini. Tapi janda-janda semua pada sedih hati. Mereka menangis. Kenapa? Karena Ibu Tabita ini karena sakit, akhirnya beliau meninggal. Beliau meninggal dan ketika itu orang-orang memanggil Pak Petrus untuk singgah ke tempat ibu ini. Nah, mayat ini sudah dibaringkan di ruangan atas. Ketika Petrus sampai, wah, ibu-ibu pada senang sekali. Aduh, tolonglah Pak, tolonglah. Berdoalah buat ibu ini supaya dia bisa bangkit dari kematian. Kami sedih sekali karena beliau sangat baik hati. Kemudian Petrus menyuruh mereka meninggalkan dia. Dia datang ke ruangan atas dan di situ dia berlutut dan berdoa. Ketika selesai berlutut dan berdoa, maka Petrus mengatakan kepada ibu tersebut, Tabita, bangkitlah. Seketika itu juga Tabita perlahan-lahan membuka matanya. Nah, dia bangkit dari kematiannya. Wah, kemudian Petrus membantu ibu ini untuk bangkit berdiri. Wow, ibu ini senang banget ya. Karena dia bisa bangkit. Dan tadinya dia udah meninggal, sekarang dia bisa hidup kembali. Wah, luar biasa sekali. Banyak orang di sekitar sana menjadi senang dan mereka semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, apa sih arti inti cerita hari ini? Cerita hari ini mau mengatakan bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus mempunyai kuasa terhadap penyakit, bahkan membangkitkan orang mati. Dan itu terbukti dari Petrus yang menggunakan kuasa dari Tuhan. Sehingga Petrus juga bisa membangkitkan orang yang mati dan menyembuhkan orang yang lumpuh. Itu semua adalah karena Tuhan yang bekerja memakai Petrus untuk berbuat seperti ini dan melakukan mujizat ini. Luar biasa. Kedua mujizat terjadi karena Tuhan Yesus punya kuasa dan memakai Petrus untuk melakukan mujizat ini. Nah, anak-anak, pada saat ini kita juga diberi kuasa untuk bisa mendoakan orang-orang sakit. Nah, orang-orang sakit ini mungkin adalah orang tua kita, mungkin juga teman kita, atau siapa saja yang kita jumpai. Kita juga bisa meminta kuasa dari Tuhan untuk menyembuhkan mereka sesuai keinginan Tuhan. Seandainya pun mereka tidak langsung sembuh, tetapi mereka mendapat kekuatan maupun penghiburan dari Tuhan Yesus. Nah, selain itu, kita juga harus bersaksi buat Tuhan. Kita harus memberitakan kabar sukacita bahwasannya Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib,
menebus dosa kita, bagi siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Di dunia ini, sakit penyakit maupun hal-hal yang lain itu tidak membuat kita merasa terlalu takut. Kenapa? Karena yang penting kita nanti mendapat hidup yang kekal di surga. Karena semua manusia di dunia hidup ini hanyalah sementara. Walaupun kita sehat, kalau sampai waktunya kita meninggal, kita pasti akan meninggal. Tidak harus dalam kondisi kita sakit. Nah, kita yang paling penting adalah tugas kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Kita harus memberitakan kabar sukacita ini kepada semua orang. Itulah panggilan kita sebagai murid Tuhan Yesus yang sejati. Mari anak-anak, kita mau mendoakan orang sakit dan memberitakan kabar sukacita ini kepada siapa saja. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami menerima kuasa daripada Tuhan. Kami bisa berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kami bisa memberitakan Injil, kabar sukacita daripada Tuhan. Kiranya kami dipakai Tuhan, meskipun kami masih kecil, tapi kami mau memberitakan berita, kabar sukacita kepada semua orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah anak-anak untuk firman Tuhan yang telah kalian dengar. Kiranya kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pada saat ini juga kita akan mengakhiri firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita menaikkan satu pujian ya. Yesus itulah satu-satunya. Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Kita nyanyikan lagu ini ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar, 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 besar di surga. Nah, anak-anak, pada saat ini juga kita memberikan persembahan. Persembahan kita bisa diberikan melalui gereja, tata usaha gereja, atau melalui transferan atau QRIS. Minta orang tuanya untuk membantu ya melakukan ini. Nah, demikianlah hari ini sampai di sini firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Sebelumnya nanti juga adik-adik akan menjawab, anak-anak menjawab pertanyaan ya. Dan sampai ketemu minggu depan.